Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Syahril melaksanakan program pengawasan pemerintahan di daerah pemilihan Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, Syahril mengundang para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk UMKM mereka. Nama kelurahannya Pak Haji Samsul Ma'arif, tokoh masyarakat yang juga ketua koperasi, tinggal tentu aja Pak program dari pemerintah pusat yang bisa lebih banyak berbuat untuk di Jawa Barat dan Bio 9 Kabupaten Bekasi. Ada yang udah pernah milih saya belum? Kalau saya dari 2009 jadi anggota DPRD, berarti nggak ada yang milih saya di warga karena di sini pengusaha semua, jadi nggak berlaku pengawasan penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat desa, kota, provinsi dan pusat, di mana ini dirasa perlu ada perhatian kita semua, ya Bu ya. Apakah perjalanan pemerintahannya sudah berjalan dengan baik, ya, ataupun sudah menyentuh kebutuhan dasar dari masyarakatnya seperti apa, ataupun kebutuhan kesehatan, ya, ini yang sangat mendasar. Terus kebutuhan akan pendidikan dan pelayanan pemerintahan yang berlangsung. Jadi untuk tingkat desa yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Usaha Desa atau BPD dan masyarakat desa sama dengan kelurahannya atau BPD memiliki peran dalam mengawasi kinerja kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau lurah lainnya. Oke, saat ini saya meminta dukungan dan program lanjutannya Pak perihal tentang SDM. Di toko saya itu ada anak PKL yang berasal dari Kecamatan Gabelan di salah satu SMK anak sekolah gitu ya. Kami menerima anak PKL 2 orang, tapi memang kalau misalnya dari segi UMKM sendiri itu kan kita nggak bisa banyak mengeluarkan biaya juga ya Pak ya. Dan ini program yang sangat bagus menurut saya karena tadinya saya pengen kayak karyawan gitu, tapi karena lihat budget kita yang beberapa bulan terakhir ini kayaknya lagi sulit banget ya gitu. Terus ada program ini saya ambil kesempatannya gitu ya, tanpa kita mengeluarkan biaya selama 3 bulan gitu kan. Tapi yang kita kasih dari pembayarannya sendiri itu yang satu experience untuk anak-anak PKL dan juga knowledge untuk mereka gitu. Jadi alhamdulillah biaya salarisnya bisa kita sendiri pangkas ya gitu. Yang saya mau minta itu bagaimana Bapak menanggapi program ini, kemudian ada nggak dari cash ini tuh tindak lanjutnya gitu, apa mungkin agar SDM seperti anak-anak SMK kita itu lebih terlatih. Dan memang untuk saat ini yang saya tahu ya Pak ya, alhamdulillahnya mereka bisa magang PPL di UMKM lokal gitu. Jadi bukan yang PPL aja, biasanya kan kita nih tahu kalau misalnya anak-anak PPL itu di perusahaan besar dan mereka merasa bangga, tapi alhamdulillahnya tuh kesulitan bertani juga. Mungkin kalau yang udah masuk marketplace itu mungkin karena belanjanya mungkin udah besar ya Pak, makanya bisa menjual dengan harga bahkan banget gitu. Nah sebenarnya bukan tidak ada keinginan saya untuk masuk ke marketplace, cuman kan perlu ilmu juga gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya ini bagaimana mensiasati
persaingan harga yang saya jual offline dengan yang di marketplace, dan mungkin perlu juga diadakan kayak workshop atau mungkin pelatihan untuk bagaimana kita bisa bergabung di marketplace. Itu aja, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu di UMKM DKI Jakarta ya, itu ada program pelatihan skill pada orang yang UMKM seperti saya, sehingga meningkatkan kemampuan kita misalnya dalam hal membuat makanan atau yang lainnya, sehingga ada edukasi itu program seperti itu. Mudah-mudahan itu yang dapat Namanya Aji, dia pengrajin keset di Simpel 5. Mana Bu rapinya mana? Diri. Ada usaha ini ya Bu, oleh-oleh haji gitu ya, dan apa namanya ingin ada peningkatan di dukungan pelatihan SDM untuk anak-anak sekolah dari SMK ya. Ya, terus udah berapa bulan tuh Bu tadi? 3 Untuk programnya juga bisa dari 3 bulan ya. Oh, baru 1 bulan ini. Baik. Ya, ini termasuk ibu luar biasa ya, bisa menerima mereka, anak-anak didik kita yang memang sudah saatnya mereka dilepas ke lapangan ya, untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang dipersiapkan tentunya nanti kalau mereka sudah tamat dari sekolahnya. Dan kami rasa program ini ada di BJB ya, ada, nanti bisa dijelasin Bu ya sama Agung biar sekalian nanti jadi satu kesatuan. Dan nanti coba kita juga Bu dengan pemerintah provinsi, yaitu Kadisdiknya. Mudah-mudahan ini menjadi atensi karena potensi SMK ini menjadi tenaga terampil juga cukup baik ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada satu dukungan ataupun baik nanti untuk kurikulumnya ya. Jadi tenaga-tenaga yang SMK ini dilepas tapi mereka benar-benar sudah siap, dan mungkin nanti ada semacam stimulus dari pemerintah provinsi ya, karena SMK kan kewenangan provinsi Bu ya. Nanti kita harap ada stimulus untuk anak-anak SMK ini supaya itu juga nanti menerima tenaganya saja, jadi sudah tidak memikirkan yang lain-lainnya ya. Jadi misalnya nanti mereka itu berdasarkan dari sekolahnya yang ngirim surat atau dari biasanya kan dari sekolah nyuratin ke perusahaan kan atau ke usaha Ibu ya. Ingin saya diminta sih Pak dari. Oh diminta, oke baik. Nah jadi berarti kan itu nanti person atau yang ditugaskan di sana itu kan tercatat gitu ya. Nah itu kan bisa aja nanti kita usulkan ada stimulus buat anak-anak didik kita yang sedang menjalankan semacam PKL ya, baik itu di toko ataupun di pabrik. Dan di kita juga sering Bu ada di Sekwan itu ya, ada PKL dari SMA berapa juga dari universitas. Itu juga sudah berjalan ya, nanti coba kita ini kan. Tapi yang paling dekat saya rasa yang bisa memfasilitasi itu dengan mudah dan gampang melalui BJB tadi Bu. Kalau melalui Pemprov kan harus menganggarkan ya 1 tahunnya gitu ya, misalnya berapa SMK yang diterjunkan ke lapangan misalnya seperti itu. Jadi kondisian itu perlu menganggarkan anggaran dari provinsi. Nah, tapi kalau yang dari BJB itu nanti bisa melalui pelatihan-pelatihan tadi yang Ibu harapkan, dan itu juga nanti sekalian untuk bisa disambungkan dengan usaha Ibu tadi misalnya ya, baik tadi supaya untuk
marketnya supaya lebih besar lagi, lebih luas lagi, gitu ya. Nah, nanti coba kita konsepin Bu supaya peran dari PKL ini ke unit usaha itu bisa lebih terasa kebermanfaatannya, dan tentunya untuk meningkatkan usaha ya dari keterampilan yang PKL yang ditempatkan di tempat itu ya. Saya rasa kita berharap program-program pemerintah ini tadi yang untuk meningkatkan UMKM baik dari pemerintah pusat ataupun provinsi dan kabupaten, juga nanti ada dari Bank Jabar, kita sinergikan Bu ya, supaya ini terasa manfaatnya dan keberadaannya bagi daerah kita dan unit-unit usaha kita. Yang ketiga Pak Edi ya, pelatihan untuk pembuatan makanan ya Pak. Oke, Pak Edi-nya mau bisnis kuliner juga nih ya, benar ya Pak? Selama ini udah baru mau nyoba? Oh, belajar sama ibu-ibunya atau belajar langsung? Kira-kira mau usaha makanannya apa Pak? Oh, snack. Oke, ya kalau bisa nanti bervariasi Pak, supaya nggak monoton. Misalnya ada yang ada usaha snack, ya kan? Nanti Pak Lurah lah yang ngatur tuh dengan ketua koperasi, biar lebih jalan ini ekonominya. Yang keempat Ibu Dian ya, dari sektor 5. Alhamdulillah Bu, anaknya sangat membanggakan bagi orang tuanya ya, nanti sudah punya usaha sebagai pengrajin apa tadi, keset ya, keset kain dari kain ya. Oh ya, oke ya, bagus ya, keren ya, Ramzi keren ya, semangat Ramzi ya, luar biasa. Nanti ya, ya nanti saya janji hadirkan PJB di sini supaya juga jangan nanti aja nanti anak-anak yang di rumah Bu, jadi kemarin nanti ya kita jadwalin ya, supaya nggak lagi ingin kerja di pabrik ya, di kantor yang hanya digaji dulu lama kan pegel juga bulan sama dengan magang lah ya. Sebenarnya kami sudah ada membuatlah lembaga yang memang di dalam lembaga itu kita melatih. Misalnya kami adakan pelatihan PKL anak-anak SMK dan visual, PKL di unit bisnis PKL di BJB ke depan itu akan kami latih di magang dari Taiwan tadi. Itu memang magang di Taiwan itu jadi sesuatu, tapi ketika sudah dapat nilai dari ibu bagus, si ibu nih kerja, si Ani misalnya kerja bagus Pak kerjanya, bisa direkomkan ke yang lain. Kami latih bahasanya dan kita gitu. Jadi kalau itu nanti di sana di Taiwan, kalau yang perempuan itu kasir dan pelayan nanti di restoran, kalau laki-lakinya itu macam di bengkel kayak soda gitu, nah itu gaji sekitar 160.000 gaji magang. Nah kalau 160.000 won kita 21 juta. 21 juta. Kalau kata nanti orang tuanya, saya bingung mengapa impor setelah organisasikan udah berangkat ke luar negeri, nanti sama dengan bantuan PMI itu Bu. PMI sudah berjalan kemarin orang mendapatkan oleh kami di pasar-pasar itu ke Taiwan sama ke Ibu Mayros ini nggak mau kasih nih ya. Buat biasa orangnya pindah bahkan ada satu orang yang memang dinilai baik gitu oleh perusahaannya dan diteruskan nanti setelah lulus langsung kontrak kerja selama setahun Pak. Jadi itu. Jadi nanti ketika